Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, mudah-mudahan sama-sama dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya sehingga sampai detik ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan, kekuatan kepada kita untuk terus bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah, sabar menjalankan ibadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita sekarang sedang di dalam bulan yang dimuliakan Allah. Ya, sebelum kita membahas kelanjutan dari tema kita, rahasia dan keajaiban ibadah sholat, kita saling mengingatkan bahwasanya di dalam bulan Dzulqa'dah ini hati-hati, amal baik maupun amal buruk dosanya jauh lebih besar. Allah memilih waktu-waktu tertentu yang dimuliakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain, sebagaimana Allah memilih sebagian tempat Allah muliakan, Allah istimewakan dibandingkan tempat-tempat yang lain seperti Mekah dan Madinah. Ya, itu kan tempat yang Allah muliakan. Masjidil Aqsa yang memiliki hukum khusus, orang beribadah di tempat itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya, jauh lebih besar pahalanya, bahkan sampai 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di dalam Masjid Jami Al-Mukhlisin. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi Mekah dan Madinah dalam rangka ibadah umroh dan haji. Allahumma amin. Begitu pula ada waktu-waktu yang Allah muliakan, seperti ada yang namanya bulan-bulan haram. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Pada hari di mana Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan di dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram.
Itulah agama yang lurus. Kemudian kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan haram tersebut. 4 bulan haram itu apa? Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun mutawalliyat. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Ini Zulqa'dah nih, kita sedang berada dalam bulan Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, ya, bulan antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Allah menyebutkan jamaah sekalian yang Allah muliakan, di dalam 4 bulan haram Allah dengan tegas, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam 4 bulan haram. Para ulama tafsir menjelaskannya di dalam buku-buku tafsir. Kalau kita lihat tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lainnya, maksudnya apa? Menzalimi diri-diri kita itu maksudnya berbuat dosa dan maksiat. Dan orang berbuat maksiat di dalam 4 bulan haram itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Jadi kita lebih hati-hati lagi. Begitu pula amal soleh yang dikerjakan di 4 bulan haram juga pahalanya jauh lebih besar. Sekali lagi Allah mengatakan jangan zolimi diri-diri kalian. Bukan Allah mengatakan jangan zolimi orang lain, enggak. Jangan zolimi diri sendiri. Jadi jamaah kita itu kalau nggak sholat itu berarti menzolimi diri kita. Kita kalau nggak bisa menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang haram, berarti itu menzalimi diri sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dirugikan sedikit pun dari maksiat, dari dosa yang dikerjakan seorang hamba. Tidak dirugikan sedikit pun. Yang rugi siapa? Yang rugi ya hamba itu sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Salahkan diri sendiri. Nggak boleh nyalain temen, nggak boleh nyalain keadaan, lingkungan, ya kan karena aku hidup miskin makanya nggak mau ibadah, ya subhanallah. Perhatikan kalau kita melihat kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika melanggar larangan Allah, diperintah jangan makan buah ya kekekalan al-khuld, ya. Tapi Nabi Adam melanggarnya hingga akhirnya makan. Apakah Nabi Adam alaihissalam menyalahkan setan? Enggak. Apakah Nabi Adam menyalahkan keadaan? Enggak. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Kalau subuh dibaca itu Robbana, jadi ingatnya Robbana ya Robbana, padahal Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang dibaca Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami menzolimi diri-diri kami. Ya, Nabi Adam nggak nyalain setan, nggak nyalain siapapun, menyalahkan diri sendiri. Karena sekali lagi kita itu berbuat maksiat itu menzolimi diri kita. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, maka hati-hati di bulan-bulan ini, ya, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, jaga dari dosa dan maksiat, semangatlah di dalam beribadah kepada Allah, ya,
karena kita tidak ada yang mengetahui kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur. Alhamdulillah, saya jatuh, hanya jatuh, gak ada yang gelindes saya. Alhamdulillah, masih bersyukur. Gak lama kita dengar, ya subhanallah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi kecelakaan kereta, belasan orang meninggal. Mana ada yang tahu? Nah, itu jamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka para syuhada, insya Allah. Allah terima amal mereka. Semoga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Allahumma. Itu pelajaran buat kita. Yang namanya mati, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bisa mendadak seperti itu. Ya, gak nunggu tua, gak mesti harus sakit dulu, kayak gitu jamaah. Ya, kalau kita ngeliat berita, ya subhanallah, orang riang gembira mau main ke saudara, mau silaturahim, mau melihat cucu, kok di rumah kok nggak nyampe nenek, yang nyampe namanya doang. Ya, seperti itu. Anak-anak lagi nungguin ayahnya pulang kerja, biasa bawa martabak, biasa bawa gorengan misalnya, kok Abi nggak pulang-pulang, tahu-tahu tinggal namanya doang. Nah, ini yang anak-anak perhatikan orang tua kalian luar biasa, resikonya di perjalanan itu mati, nggak main-main. Kalian sebagai anak yang diusahakan mati-matian, jadilah anak yang baik, ya, anak yang nurut sama orang tua, yang ibadah kepada Allah, yang nurut. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Taib. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan dari rahasia dan keajaiban salat, ya, yang tertera di depan. Yang pertama disebutkan di situ, rahasia dan keajaiban salat itu menenangkan jiwa dan membersihkan hati, dan itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, salat itu menjadi tempat curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salat itu menjadi kekuatan ketika kita mendapatkan ujian. Alhamdulillah, kalau termasuk, ya, kita dimudahkan Allah termasuk orang-orang yang menjalankan salat, ujian kayak gimana, insya Allah ringan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Karena ujian itu datangnya dari Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Kita itu hanya menjalaninya saja. Kita hanya berdoa, kemudian berobat, kemudian diurut, nanti juga sembuh. Ya, jadi ngomongin diri sendiri. Ya, itu contoh saja, ya. Yang penting sholat, insya Allah, ya. Itu yang terbaik buat orang tua yang meninggal itu, balik lagi kecelakaan kereta, ya, itu yang terbaik buat ya orang tua yang meninggal atau saudara yang meninggal. Allah lebih sayang mereka, ya. Tugas keluarga yang ditinggalkan harus sabar dan tabah dan mendoakannya. Baik. Kemudian yang keempat, rahasia dan keajaiban ibadah salat. Salat itu menghapus dosa dan meninggikan derajat, ya. Ini sudah sangat jelas dalilnya, juga sangat banyak sekali. Kemudian kita melanjutkan pembahasannya yang nomor 5. Di antara rahasia dan keajaiban salat disebutkan bahwasannya salat itu akan menerangi wajah, hati, dan kehidupan bagi para, ya, pelakunya. Jemaah salat maghrib, ya, jemaah Masjid Jami'ul Muslimin yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasannya ketika kita sholat, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, hadis panjang, ya, at-tahuru syatrul iman, ya, at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman, walhamdulillah tamlahul mizan,
ucapan alhamdulillah itu memenuhi dan di tengah-tengah kata Nabi, was-sholatu nur. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Oleh karena itu, marilah kita menengok diri kita. Sudahkah cahaya itu menerangi kehidupan kita? Salat itu cahaya bagi kita di dunia sampai di akhirat. Kalau kita pengen tahu salat menjadi cahaya bagi kita, itu sangat mudah. Perhatikan diri kita ketika kita menjalankan ibadah salat yang 5 waktu, apalagi mengerjakannya di masjid bagi yang laki-laki. Kita lihat apakah kita salat kemudian membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Jika sudah, berarti salat itu menjadi sumber cahaya bagi kehidupan kita. Nah, inilah cahaya yang dirasakan kita di dunia, dan kelak di akhirat dia akan menjadi cahaya yang sangat dibutuhkan, yang menyelamatkannya dari berbagai kegelapan sampai mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat juga gelap, jamaah, gelap. Yang menerangi kita itu salat kita. Makanya Nabi juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajid. Kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam. Kabar gembiranya apa? Bin nuri tami yaumal qiyamah. Kabar gembiranya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Apalagi ketika kita mau proses terakhir itu menyeberang jembatan Sirat, jamaah, itu gelap. Itu gelap. Cahaya orang tuh macam-macam. Ada yang ya nyala, redup, ya kayak ceplik, kayak apa tuh, patroma. Itu orang-orang munafik, ya. Dan kita berharap kita tuh terang. Salah satu yang menerangi kita karena kita sholat 5 waktu ke masjid di kegelapan malam, yaitu menjalankan sholat isya dan sholat subuh. Nah, ini dari keutamaan sholat isya dan sholat subuh, yaitu apa? Kita akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi, man hafadha 'ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya dan bukti dan kesuksesan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan tidak ada kesuksesan. Wa kana yaumul qiyamah ma'a fir'aun wa hamman wa qarun wa ubay bin khalaf. Dan orang-orang seperti itu yang tidak menjaga ibadah salatnya, nanti di akhirat kata Nabi akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Siapa mereka? Ya, kita tahu, Fir'aun. Ya, Fir'aun luar biasa, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini ngalahin iblis, Pak. Fir'aun ini, ya, iblis saja sampai geleng-geleng. Iblis itu ngakui Tuhannya itu siapa? Allah. Lah ini Fir'aun bisa ngalahin iblis, ngaku dirinya sebagai Tuhan.
Ya, ini ya. Ini pelajaran dijelaskan para ulama masalah jabatan Fir'aun. Kemudian Haman. Haman itu siapa? Tangan kanannya Fir'aun menjilat kepada penguasa, minta jabatan. Yang kedua, Qarun, orang kaya. Nggak ketulungan kayanya, Pak. Saya cerita sedikit, kunci berangkasnya aja. Kalau kita kan kunci berangkas ya bisa dibawa pakai tangan. Kunci berangkasnya Qarun itu, Pak. Puluhan orang, Pak. Itu kuncinya. Ngangkat kuncinya doang bisa sampai 10 orang. Katanya enggak ketulungan. Allahu Akbar. Ini orang kaya. Kemudian Ubay bin Khalaf itu pedagang yang sukses. Di sini para ulama menjelaskan, Pak, hati-hati, Pak, dengan jabatan Qarun, Haman, tukang jilat, ya, penguasa, kemudian kekayaan Qarun dan Ubay bin Khalaf, perdagangan. 4 hal ini bisa melalaikan seseorang dari mengerjakan ibadah sholat. Hati-hati dengan jabatan kekuasaan. Hati-hati dengan, jangan sampai kita menjilat jabatan kepada penguasa. Dan hati-hati dengan kekayaan. Harta itu bisa melalaikan kita dari ibadah sholat. Kemudian yang terakhir, dagang, perdagangan, usaha kita jangan sampai membuat kita meninggalkan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita ketika kita diberikan amanah jabatan. Allah mudahkan kita tetap istiqomah di atas ibadah, amanah dalam menjalankannya. Kemudian diberikan harta juga tidak melalaikan kita, begitu pula usaha dagang kita juga tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara rahasia dan keajaiban sholat, bahwasannya sholat itu menjadi pembeda antara iman dan kekufuran. Ini ngeri sekali, Pak. Hadis sangat banyak menunjukkan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Jabir yaqul, dari Jabir dia berkata, sami'tun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan antara seseorang, seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Banyak sekali, Pak, hadis-hadisnya. An Abdullah ibn Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami seorang yang beriman, seorang muslim dengan mereka orang-orang munafik, yaitu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, faqad kafar, maka sungguh dia telah kufur. Bayangin, Pak, letterlek hadis ini menunjukkan orang nggak sholat itu kafir. Makanya para ulama berselisih. Berselisihnya bukan masalah kalau orang nggak sholat, dia meyakini sholat itu nggak wajib, sepakat para ulama dia keluar dari agama Islam. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah orang yang nggak sholat tapi karena males. Sebagian ulama mengatakan dia keluar dari agama Islam, kafir berdasarkan dalil-dalil ini. Sebagian ulama jumhur mengatakan tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi tetap kita itu harus hati-hati sekali. Bagaimana jika yang benar, yang mengatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, Nabi mengatakan kafir, itu kan ngeri sekali. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjaga sholat yang 5 waktu. Begitu pula Allah mudahkan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, saudara kita semuanya, agar Allah juga bisa memberikan hidayah mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dan di antara rahasia dan keajaiban sholat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat orang yang sholat itu. Kemudian
Salat itu menjadi surga di dunia sebelum surga di akhirat. Terakhir berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, barang siapa yang tidak, ya maksudnya di dunia itu ada surga, barang siapa yang tidak memasukinya maka dia tidak memperoleh surga di akhirat. Yaitu apa? Orang yang beribadah kepada Allah itu surga dunia, kita itu ibadah itu nikmat, kita mendapatkan surga di dunia. Barang siapa yang tidak merasakan surga dunia maka dia tidak mendapatkan surga di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi